Di sebuah perusahaan IT terdapat beberapa karyawan dengan posisi yang berbeda-beda. Beberapa karyawan tersebut bernama Dendi, Rizky, Rahmat, Devika, Indi. Dari kelima karyawan tersebut, mereka mempunyai berbagai sifat dalam bekerja dan posisi jabatan yang berbeda. Kemudian di perusahaan tersebut memiliki peraturan-peraturan yang cukup tegas di antaranya, yaitu jangan meminum minuman alkohol dan merokok. Di suatu hari, Rahmat sedang berjalan di halaman belakang kantor. Kemudian, dia tidak sengaja melihat Dendi yang sedang mabuk dan merokok. Kemudian, Rahmat pun melaporkan kejadian tersebut kepada HRD. Permisi Bu, selamat pagi Bu. Pagi, silakan masuk. Baik Bu. Ada keperluan apa, Mak? Tiba-tiba ke ruangan saya? Ini Bu, maaf saya pagi-pagi sudah ke ruangan Ibu. Datang saya ke sini ada maksud untuk melaporkan salah satu karyawan Ibu yang telah melakukan atau melanggar pelanggaran peraturan di perusahaan ini, yaitu dengan merokok dan mengkonsumsi minuman keras. Hah? Serius kamu? Kamu jangan bohong deh, jangan mengada-ngada. Iya Bu, serius saya nggak bohong. Saya udah beberapa kali lihat dia dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah beberapa kali lihat dia melakukan hal tersebut. Saya tidak menegurnya karena saya mengira dia akan berubah dengan sendirinya. Saya sudah gila melihat dia seperti itu, makanya saya lapor ke Ibu. Kamu punya bukti yang kuat apa kalau dia yang benar-benar melakukan hal seperti yang kamu katakan itu? Kalau Ibu nggak percaya sama saya, Ibu bisa cek CCTV yang terhubung sama halaman belakang. Saya yakin dia pasti kepergok CCTV di sebelah sana. Baiklah, kalau gitu saya akan cek CCTV-nya. Baik Bu, silakan. Ternyata benar apa yang kamu katakan. Bisakah kamu membantu saya? Tolong panggilin Dendi ke ruangan saya sekarang. Baik Bu, saya akan panggil Lady sekarang. Permisi Bu, selamat siang. Masuk, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya ada apa ya Bu? Tiba-tiba memanggil saya ke ruangan Ibu. Ini, saya mendapat kabar bahwa kamu telah melanggar peraturan di perusahaan ini seperti merokok dalam ruangan dan yang paling parah, kamu mengonsumsi minuman-minuman yang beralkohol di sini. Apakah benar itu, Den? Enggak kok Bu, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Benar, emangnya kamu gak bohong? Iya Bu, enggak. Saya mendapatkan informasi ini dari salah satu karyawan yang ada di sini langsung. Dan dia melapor langsung kepada saya bahwa kamu telah melakukan hal seperti itu. Dan saya pun awalnya kaget dan tidak percaya, tetapi saya langsung memastikan dengan melihat CCTV yang ada di ruangan sana. Dan di rekaman itu emang benar-benar jelas kamu melakukan hal seperti itu. Kamu tidak bisa mengelak lagi, semuanya sudah terbukti jelas ada di rekaman CCTV itu. Kenapa kamu diam? Ya Bu, mohon maaf, saya mengakuinya. Kamu mau saya keluarin dari perusahaan ini? Enggak Bu, saya tidak mau dikeluarin dari perusahaan ini karena saya butuh pekerjaan ini, saya harus menafkahi keluarga saya. Kalau kamu tahu kamu yang harus menafkahi keluarga kamu, tapi kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu juga tahu kan kalau itu salah satu larangan dari perusahaan ini. Dan konsekuensinya pun besar, kamu harus dikeluarkan dari perusahaan ini. Ya Bu, saya mengakuinya. Saya minta maaf, saya sangat menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, kali ini saya akan toleransi kamu dengan kasih surat peringatan 1 atau SP1. Karena itu sudah peraturan perusahaan ini. Dan kamu juga udah tahu kan?
Baik Bu, mohon maaf sebelumnya atas kesalahan saya. Saya terima surat peringatan satu ini dan kedepannya saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke kalau gitu. Tapi kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, saya tidak akan berbuat banyak. Saya akan langsung mengeluarkan kamu dari perusahaan ini. Baik Bu, terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, sekarang kamu boleh keluar dari ruangan saya. Baik Bu, terima kasih. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, perusahaan mendapatkan sebuah proyek pembuatan aplikasi absen online dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Beberapa waktu kemudian, klien kembali menghubungi pimpinan perusahaan tersebut karena proyek yang telah ditentukan tidak kunjung selesai. Selamat pagi Bu. Pagi Bu, ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Bu, proyek aplikasi absen online yang saya minta kok belum kunjung selesai ya? Padahal ini sudah melebihi dari waktu yang telah ditentukan loh. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya yang mengenai proyek yang telah ditugaskan dan telah melebihi batas waktu. Lantas, apa yang membuat proyek aplikasi yang saya suruh mengalami keterlambatan ya? Jadi begini Bu, dikarenakan karyawan kami yang ditugaskan untuk mengerjakan proyek tersebut ada yang mengalami sakit, jadi sehingga mengakibatkan pembuatan proyek tersebut mengalami keterlambatan waktu yang telah ditentukan Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi bagaimana tindak selanjutnya untuk proyek tersebut? Baik Bu, saya selaku pimpinan perusahaan akan bertanggung jawab untuk sepenuhnya atas kejadian yang telah terjadi ini. Cepat atau lambat, saya akan selesaikan proyeknya secepat mungkin. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian ini. Baik, jika seperti itu, saya tunggu kabar baiknya ya, secepat mungkin. Baik Bu, akan saya kabari jika proyeknya sudah selesai. Baik Bu, terima kasih. Pada suatu hari, perusahaan kedatangan tamu penting dari perusahaan PT New York untuk bertemu pimpinan membahas kerjasama antar perusahaan. Kebetulan pimpinan dari perusahaan kami sedang tidak ada di kantor sehingga tamu harus menunggu sampai pimpinan perusahaan kembali ke kantor. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Siang juga Bu, saya ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan ini. Mohon sebentar ya Pak. Mohon maaf sebelumnya, apakah sudah membuat jadwal terlebih dahulu? Oh kebetulan Pak, saya belum membuat janji dengan beliau. Mohon maaf sebelumnya, pimpinan kami sedang tidak ada di kantor, beliau sedang ada di luar bertemu klien. Oh kalau begitu kira-kira masih lama nggak ya Pak? Baik Pak, saya akan konfirmasi ke pimpinan saya terlebih dahulu. Saya akan antar dulu ke ruang guru. Mari Pak. Ditunggu sebentar ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Sebelumnya, tadi saya sudah konfirmasi kepada pimpinan saya bahwa beliau akan kembali ke kantor 1 jam lagi dari sekarang. Mohon maaf Bu, saya kalau misalkan harus menunggu 1 jam lagi tidak akan bisa menunggu soalnya saya akan meeting lagi dengan kalian selanjutnya. Mohon maaf Bu, sebelumnya boleh konfirmasi lagi ke pimpinan perusahaannya barangkali bisa dipercepat perjalanannya. Mohon maaf Bu. Baik Pak, kalau begitu saya akan usahakan lagi pimpinan saya. Ditunggu sebentar ya Pak. Oh, mohon maaf, saya sudah konfirmasi kepada pimpinan saya bahwa beliau sanggup untuk mempercepat kembali datang ke kantor. Baik Bu, sebelumnya atas konfirmasinya saya akan tunggu.
Selamat siang Pak. Siang. Maaf sudah menunggu lama. Ya nggak apa-apa Pak. Pada suatu ketika, perusahaan sedang mengalami peningkatan produksi, sehingga menyebabkan atasan menyuruh para karyawannya untuk berdiskusi ke ruangan meeting. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya kalian telah hadir pada rapat kali ini atau meeting kali ini. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian semua yang pertama yaitu mengenai produksi perusahaan. Akhir-akhir ini produksi perusahaan alhamdulillah sudah maju pesat ya. Mengenai hal tersebut saya ini membuat peraturan baru. Yang pertama mengenai jam istirahat yang semulanya 1 jam, saya pengen diringkas jadi setengah jam. Kemudian peraturan yang kedua mengenai sholat, yang semula sholat itu diberikan waktu 15 sampai 20 menit, saya juga ingin meringkasnya menjadi 5 menit. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang keberatan? Maaf Pak, izin menyampaikan aspirasi. Bukannya saya rancang, tetapi saya ingin menambahkan terkait peraturan yang telah Bapak buat. Salah satunya itu mengenai jam kerja. Apabila seorang karyawan dikurangi jam kerjanya, maka karyawan tersebut akan mengalami penurunan produktivitasnya Pak. Dan apabila hal itu terjadi, maka dapat berdampak kepada perusahaan, terutama pada hal produksi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada masukan Pak. Izin menambahkan Pak mengenai waktu jam sholat. Saya merasa keberatan soalnya sholat wajib itu harus susu, sedangkan yang dikasih waktu sama Bapak itu hanya 5 menit. Maaf Pak, saya juga keberatan untuk sholat yang dibatasi 5 menit. Karena yang pertama untuk wudhu juga butuh waktu yang lama dan pasti bakal mengantri Pak. Dan juga takutnya ada yang kebelet pipis. Betul sekali Pak, belum lagi perempuan yang memakai make up, belum menghapus make up, dan yang berjilbab belum lagi membuka jilbab dan memasang jilbab laginya kembali. Saya rasa untuk waktu 5 menit itu tidak cukup Pak. Baik, terima kasih atas aspirasi kalian semua yang telah berpendapat. Saya pikir-pikir juga kalau misalkan 5 menit dikasih waktu untuk sholat, saya rasa tidak akan cukup juga ya. Apalagi kalau misalkan ada atensi juga pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mengenai perihal jam waktu sholat, saya naikkan kembali menjadi semula 15 sampai 20 menit. Namun saya mohon maaf untuk perihal jam istirahat saya tidak bisa menaikkan lagi yang sebenarnya sejam, tapi saya sudah memutuskan untuk menjadi setengah jam. Bagaimana kalian setuju? Setuju Pak. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada rapat kali ini. Silakan kalian sekarang boleh bekerja kembali. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama, selamat bekerja kembali. Beberapa minggu kemudian, seorang klien menelpon HRD perusahaan. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Siang, saya dengan Ibu ini mau komplain mengenai proyek absensi digital pada pekan lalu. Karena pada saat ini mengalami kendala atau error. Padahal proyek ini belum lama dioperasikan dari waktu proyek selesai. Maaf Bu, sebelumnya proyek yang kami buat itu kendalanya ada yang sebelah mana ya Bu? Problemnya itu dalam menginput data per karyawan tidak muncul hasilnya. Apakah para karyawan di perusahaan Ibu menggunakan sistem absensinya sesuai dengan standar yang telah kami arahkan? Sudah Pak, tapi dalam belakangan hari ini absensi tersebut mengalami error. Kira-kira berapa lama untuk memperbaikinya ya? Baik Bu, kami akan cross check terlebih dahulu mengenai sistemnya untuk mengetahui berapa lama untuk mengatasi masalah errornya Bu. Baik, saya tunggu kabarnya. Selamat sore Pak, bagaimana? Apakah sudah diperbaiki? Ini Bu, untuk mengenai sistem yang kendalanya error itu sudah bisa diperbaiki dan sekarang juga sudah bisa dijalankan dan
masalahnya itu ada di database. Iya, baik Pak, saya akan mencobanya. Terima kasih Pak. Baik Bu, sama-sama. Sebelumnya minta maaf ya Bu atas kendala pada sistemnya. Baik Pak.